Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia kita bisa bertemu kembali ya dalam materi kita pada pertemuan pada minggu ini. Baik, untuk materi kita pada minggu ini kita akan membahas mengenai pendapatan dari kontrak pelanggan ya. Nah, ataupun di sini sistematika materi kita ataupun yang akan kita bahas adalah pertama kita akan membahas definisi pendapatan ya. Lalu yang kedua, konsep pengakuan dan pengukuran pendapatan menurut PSAK yang terbaru, yaitu PSAK 72 ya. Yang ketiga, pendapatan konsinyasi ya. Dan keempat, pendapatan dari kontrak konstruksi ya. Nah, inilah sistematika materi yang akan dibahas ya. Di sini saya yakin sebenarnya kalian untuk pendapatan itu sudah sering sekali ya melakukan pencatatan pendapatan ya. Itu sudah dimulai dari pengantar akuntansi 1 ya. Mungkin kalian sudah familiar sebenarnya treatment terkait pendapatan itu seperti apa. Tapi di sini kita akan fokus materinya itu mengenai proses kayak mana sih sebenarnya pendapatan itu kalau secara rigidnya ya, mendetailnya itu kalau kita mengacu pada standarnya itu kayak mana proses pengakuannya. Jadi nggak hanya sekedar mencatat, menjurnal aja ya. Kalau dulu di PA, pengantar akuntansi ya, bahkan sampai ke AKM 1, saya yakin kalian udah familiar dengan mencatat. Misalnya terjadi peristiwa pengakuan pendapatan itu mencatatnya kayak mana, itu pasti kalian sudah familiar ya. Tapi di sini yang saya tekankan itu beda ya, itu terkait dengan konsep ini ya, pengakuan dan pengukurannya. Kalau kita mengacu ke PSAK 72 ya, itu kayak mana ya. Terus ada juga istilah pendapatan yang dari model bisnis konsinyasi ya, terus kontrak konstruksi. Nah, oke, langsung aja ya. Di sini kita pertama akan bahas dulu apa sih sebenarnya pendapatan itu ya. Kalau menurut definisinya, pendapatan itu ya merupakan arus masuk sumber daya ekonomi ya, penghasilan yang diperoleh perusahaan sebagai dampak dari aktivitas normal bisnisnya ya. Jadi sederhananya ya, pendapatan itu adalah output dari aktivitas bisnis ya, yang dihasilkan dari siklus pengelolaan input ya, sehingga jadi output. Nah, outputnya inilah yang pendapatannya, yang nantinya dijual ya, disalurkan kepada end user ya, pemiliknya ya, atau pengguna ya. Nah, itulah pendapatan ya. Tapi bukan berarti pendapatan bersih atau laba. Kalau laba beda lagi ya. Kalau laba itu adalah pendapatan tadi ya setelah dikurangi dari semua beban-beban yang dikeluarkan dalam proses mendapatkan pendapatan itu ya, itu adalah laba ya. Nah, di sini ada pun bentuk pendapatan yang diperoleh, yaitu pendapatan penjualan ya, pendapatan jasa, pendapatan bunga, dividen, sewa, dan royalti ya, tergantung dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi beda-beda ya, pendapatan utama perusahaan itu beda ya. Misalnya nih contoh ya, nih saya kasih contoh, ini adalah perusahaan S Hardware ya, perusahaan retail ya, dia menjual produk-produk lifestyle ya, atau kebutuhan hidup ya. Nah, PT Ars Hardware ini dia masuk dalam kategori perusahaan dagang ya anak-anak ya. Makanya di sini pendapatannya ada pendapatan penjualan ya, dan juga pendapatan penjualan konsinyasi bersih ya. Nah, ini adalah pendapatan utamanya ya. Jadi ini yang berasal dari aktivitas bisnisnya ya, bisnis utamanya ya, berdagang ya anak-anak ya. Nah, di sini sebenarnya ada pendapatan lain-lain ya. Pendapatan lain-lain ini ya
sebenarnya pendapatan juga anak-anak, tapi di luar dari bisnis utamanya. Nah, apa ya kira-kira ya? Nih coba kita lihat 31A, kira-kira dari mana pendapatan ininya. Kita lihat di pendapatan, nah ini dia. Oh ini dari sewa ya, pendapatan dari sponsor ya, pendapatan dari servis ya. Nah, ini jadi di luar dari bisnis lini utamanya perusahaan ya, bisnis utamanya nih. Nah ini kalau ini kan penjualan ya, pendapatan penjualan ini ya dari produk yang utama dia jual ya, dari bisnis utama dia, penjualan produk perbaikan rumah ya, produk gaya hidup, bahkan ada mainan ya. Ini dari utamanya, dari penjualan ya, penjualan produk. Nah itulah ya pendapatan ya. Ini kalau contohnya ini adalah PTS Hardware ya, yang perusahaan dagang ya, anak-anak. Dagangnya apa? Dagangnya ya ini produk perbaikan rumah, produk gaya hidup dan mainan ya. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya kita berbicara mengenai konsep ya pendapatan menurut PSAK 72. Nah, pendapatan itu ya seperti contohnya tadi ya, pendapatan penjualan dan konsinyasi tadi ya, itu kan semua berasal dari penjualan yang melibatkan kontrak ya, kontrak dengan para pelanggan sebenarnya ya. Nah, pendapatan yang diterima itu ya, yang contohnya tadi S hardware itu tidak ujuk-ujuk misalnya dia ngejual langsung diterima diakui pendapatan saja, tidak sebenarnya ya. Kalau kita biasa di PA1 ya, sampai akuntansi keuangan ya, keuangan menengah 1 maksudnya ya, kan kita sudah sering ya mencatat pendapatan. Nah itu kita mencatatnya itu tanpa memikirkan dulu sebenarnya kayak mana ya prosesnya pendapatan tuh bisa diakui ya, itu tahapannya kayak mana ya. Nah di sini dijelaskan ya anak-anak ya, di PSAK 72 ini ya, ini merupakan konsep dasar ya, atau peraturan dasar ya terkait dengan praktik pengakuan pendapatan ya, yang asalnya ini dari kontrak pelanggan ya anak-anak ya. Nah kalau misalnya kayak pendapatan dari dividen ya, intinya pendapatan dari keuangan ya, aktivitas keuangan seperti dividen, terus sewa ya, royalti dan lain-lain itu tidak diatur di sini ya. Itu ada PSAK-nya tersendiri ya, misalnya kayak PSAK 71 ya, itu tentang instrumen keuangan, itu dia mengatur tentang pendapatan investasi ya, misalnya pendapatan dividen, pendapatan bunga ya. Tapi kalau dividen itu lebih cenderung ke ya PSAK 22 ya, terkait kombinasi bisnis dan lain-lain ya, itu beda lagi ya. Atau investasi ya, pendapatan investasi itu beda, dia nggak diatur di PSAK 72, itu pengecualian ya anak-anak ya. Nah di sini apa sih sebenarnya konsepnya ya, di kuncinya utama dari PSAK 72 ini, yaitu dia memberikan tahapan panduan dalam menentukan dan mengukur suatu transaksi pendapatan. Nah itu ada 5 tahapan ternyata anak-anak ya. Pertama, tahap awalnya itu dia dalam mentreatment sebuah transaksi pendapatan itu perlu diidentifikasi dulu kontrak perjanjiannya ya. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan ya. Yang ketiga, menentukan harga transaksi ya. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi dengan kewajiban pelaksanaannya tadi ya. Yang kelima, barulah kita mengakui pendapatannya ya. Nah tahapan-tahapan ini sebenarnya ada hal yang menjadi pokok utamanya anak-anak ya. Misal pertama, nah pertama tadi adalah mengidentifikasi kontraknya ya. Jadi di sini inti utamanya adalah kita ini kontrak dengan pelanggannya ini sebenarnya udah memenuhi syarat
itu dapat dikatakan sebuah kontrak yang sah belum. Nah, ya, itu tahapan awal ya. Mengidentifikasi kontrak ini intinya kita menentukan kontraknya ini sah atau tidak ya. Nah, PSAK 72 ini ya, itu menjelaskan sebuah kontrak itu bisa dianggap sah. Nah, kalau ada kriterianya. Nah, maksudnya jika memenuhi kriteria ya. Pertama, jelas disepakati ya. Kontrak itu jelas disepakati oleh kedua pihak. Dalam ini pihaknya adalah penjual dan pembeli ya. Pelanggan dan perusahaan yang menjual ya. Dan kedua, ada kejelasan hak dan kewajiban masing-masing dari pihak ya. Jadi di sini jelas ya. Si penjual itu dia mendapatkan haknya apa ya. Misalnya dia menjual barang ya, menjual produk ya, berarti haknya dia akan mendapatkan imbalan ya kan. Nah, sebaliknya dari pelanggan, haknya dia mendapatkan ya produk yang kita jual secara jelas ya. Jelas dalam artian di sini ya produknya itu bebas dari cacat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan ya. Nah, lalu kewajiban masing-masing ya. Ya, jadi kewajiban pelaksanaannya ya. Kalau penjual jelas. Nah, di sini harus jelas juga ya. Kewajibannya ini maksudnya yang kayak mana nanti ya. Kalau bisa menjual ya berarti kan kewajibannya harus menyerahkan ya kan. Nah, nanti ada ketentuannya juga. Suatu kewajiban itu sudah diselesaikan tuh kalau sudah bagaimana itu harus ada penjelasannya ya. Nah, itu. Nah, terus terdapat keterangan mengenai mekanisme dan waktu pembayaran. Berarti jelas ya. Ini dari sudut pandangnya si penjual ya. Penjual itu ada kejelasan di sini. Dia dapat imbalannya apa, kapan, ya, bentuknya bagaimana imbalannya, ya. Terus pembayarannya melalui apa. Nah, itu harus jelas ya. Nah, ini juga akan memandu bagi pelanggan, dia membayarnya gimana caranya ya, kapan dia harus membayarnya ya. Jadi kontrak itu harus jelas di sininya ya. Nah, terdapat substansi komersial dari transaksi yang terjadi ya. Substansi komersial itu maksudnya ada perubahan komersil ya. Perubahan komersil itu dalam artian adanya transaksi ini menyebabkan ya aset ataupun kewajiban baik dari itu penjual dan pembeli atau pelanggan itu terpengaruh ya, entah asetnya nanti jadi bertambah, entah kewajibannya akan bertambah atau berkurang ya. Ya kalau penjual ya jelas ya, penjual kalau dampak substansi komersial ini ya asetnya berkurang ya, aset persediaannya ya. Tapi mungkin aset yang lainnya akan bertambah ya, seperti piutang ya ataupun kas. Nah, itu adalah substansi komersial. Nah, jadi posisi keuangannya ini dari transaksi ini akan terpengaruhi ya, itu. Nah, itu ya. Terus terdapat kepastian yang kuat bahwa entitas pemberi barang dan jasa atau penjual akan menerima timbal balik ya atas barang dan jasa yang diberikannya. Ya, jadi jelas ya di sini ya, misalnya dia adalah penjualan secara kredit ya. Di sini ada probabilitas yang sangat tinggi anak-anak ya, bahwa ya memang itu akan dilunasi oleh si pelanggan ya. Ada sebuah perjanjian ya. Entah misalnya kalau dia nggak bisa melunasi ya harus ada penaltinya, harus ada konsekuensinya ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada konsekuensi apa-apa ya bebas saja si pelanggannya itu mau batalin kontrak. Nah, ini nggak bisa dianggap sebagai sebuah kontrak kalau seperti itu ya. Tuh, jadi di sini adalah syarat ya anak-anak ya. Syarat sebuah kontrak itu kalau menurut PSAK 72 ini bisa diakui sebagai dasar kontrak ya. Benar-benar sebuah kontrak. Nah, itu adalah poin pertama ya. Mengidentifikasi kontrak ya. Tuh ya, jadi ini kita melihat kontraknya ini sudah memenuhi syarat belum, kalau sesuai dengan kriteria PSAK 72 ya. Itu tahap berikutnya ya. Nah, ini dari kontrak tadi udah sah, kita mendetail lagi anak-anak. Kita identifikasi dulu kewajiban pelaksanaan ya. Ini kita dari aspek penjual ya, karena di sini kita
berbicara ya pendapatan ya, berarti si penjual ya. Nah, di sini si penjual itu harus benar-benar anak-anak ya mengidentifikasi, memahami benar-benar sekali apa yang harus dia lakukan kepada si pelanggan. Sehingga dia tahu kapan kewajiban itu selesai. Karena kewajiban selesai inilah dasar utamanya sebuah pendapatan tuh bisa nantinya diakui oleh penjual ya. Jadi kuncinya ini kewajiban pelaksanaan sebenarnya PSAK 72 ini ya anak-anak ya. Kuncinya ini di sini. Apa yang harus dia lakukan ya. Nah, sehingga di sini juga nanti si penjual itu bisa mengetahui kewajiban saya ini misalnya ya. Misalnya kalau banyak ya kewajibannya. Ya kalau cuma sedikit ya, cuma nyerahin barang tok udah beres ya. Itu nggak ribet sekali ya. Jadi kewajibannya udah tahu, oh kewajiban saya hanya menyerahkan barang. Nah, indikator barang itu sudah diserahkan ya, maksudnya sudah selesai, itu pertama misalnya sudah saya anterin sampai ke pelabuhan. Nah, terus di situ hak pengendalian udah berpindah kepada si pelanggan, yaitu indikator kewajiban pelaksanaan saya sudah selesai. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu dulu ya seperti apa kewajibannya, lalu apa indikatornya yang menandakan itu sudah selesai ya. Kalau kewajibannya sedikit itu nggak ribet, tapi kalau kewajibannya banyak ya, nah itu akan bingung juga ya, apakah kewajibannya itu bisa dijadikan sebuah kewajiban tunggal ya, apakah terpisah ya. Misalnya ini terjadi kalau dia banyak anak-anak kewajibannya. Ya contohnya, misal sederhananya, si perusahaan itu dia misalnya tanda tangan kontrak nih, tanggal 1 Mei ya, anggaplah ya contoh. Kontraknya itu ada si perusahaan itu menjual komputer misalnya. Ya. Nah, tapi selain menjual komputer itu ada kontrak juga di situ perusahaan membantu menginstal ya, menginstalkan atau men-setting juga ya sesuai dengan spesifikasi yang ada di perusahaan ya. Nah, itu ada berarti nggak cuma satu dong kewajiban pelaksanaannya ya kan. Nah, yang jadi problem di sini kewajiban pelaksanaan yang tadi itu ya, itu tuh bisa dijadikan satu kewajiban pelaksanaan tunggal ya. Dalam artian ya di sini kewajiban pelaksanaannya itu kan ada dua tadi ya, misalnya saya ilustrasi tadi ya. Jadi nyerahin komputer ya, sama kewajiban dia adalah install ya. Nah, ini pertanyaannya, ini kedua kewajiban ini harus diselesaikan dalam satu, baru setelah selesai dua-duanya kita bisa baru mengakui pendapatan ya, atau bisa satu-satu aja dulu ya, kewajiban yang penjualan selesai, nah terus kewajiban yang installnya selesai, nah jadi bisa terpisah pengakuannya. Nah, itulah yang nanti kita harus pertimbangkan, ini kewajibannya tunggal atau terpisah ya. Nah, kalau tunggal itu indikatornya kewajiban pelaksanaannya itu saling berhubungan dan berkaitan ya. Ya, misalnya tadi ya, misalnya contohnya berhubungan berkaitan tadi penjualan komputer ya. Nah, komputer tadi setelah dia diserahkan ya. Nah, misalnya penjualan komputer itu indikator dia kewajiban itu kelar ya. Intinya pelanggan itu menerima komputernya dan berikutnya pelanggan tuh bisa make. Berarti kewajiban penyerahan komputer ini clear kalau misalnya dua-duanya itu udah terpenuhi. Nah, tapi ini nggak bisa. Dia misalnya kalau nggak diinstal itu dia nggak bisa kepake anak-anak ya. Berarti kan kewajiban pelaksanaan yang tadi yang awal ya, dia nyerahin komputer itu kan belum kelar kalau misalnya kewajiban selanjutnya belum dilaksanakan, yaitu menginstal ya. Nah, itu berarti berkaitan itu kewajiban yang pertama dan kedua ya. Berarti di sini harus dijadikan sebagai satu kewajiban tunggal, pelaksanaannya setunggal. Ya dua-duanya itu harus kelar dulu. Ya, harus beres. Baru di situ kita bisa mengakui pendapatan. Baru dianggap itu selesai, clear urusan kita sama pelanggan. Ya. Nah, beda kasusnya anak-anak kalau terpisah. Nah, misalnya kalau terpisah, kalau nggak saling ketergantungan, ya. Jadi misalnya komputer tadi sudah dikirim ya, kan indikatornya
pelanggan menerima dan komputer sudah bisa dipakai ya. Nah, seandainya ya sudah dikirim, komputer tadi sudah diterima, terus udah bisa dipakai meskipun belum diinstal, ya maksudnya pelanggan udah bisa pakai untuk kegiatannya ya. Ya itu udah berarti kewajiban yang untuk pengiriman udah clear. Dia nggak bergantung dengan kewajiban setelahnya, yaitu dia harus nginstalin dulu. Jadi nggak bergantung. Nah kalau kondisinya kayak gini, ini bisa dipisah kewajiban pelaksanaannya. Kewajiban pelaksanaan pengiriman sendiri ya, kewajiban pelaksanaan penginstalan itu sendiri ya. Nah ini sebuah hal yang perlu dipikirkan ya bagi perusahaan ya terkait penjualan ya terutama atau tidak jasa ya. Jadi kalau misalnya kewajibannya pelaksanaan itu banyak ya, itu kita harus mempertimbangkan dia tunggal atau terpisah itu ya. Itu tahap mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan ya. Nah, tahap berikutnya yaitu menentukan harga transaksi ya. Nah, jadi jelas ya, ini mah hal yang wajar ya, berarti setiap transaksi penjualan ya atau transaksi pelaksanaan jasa yaitu pasti ada harga transaksinya ya anak-anak ya. Di sini maksudnya berapa harga kontraknya ya. Nah, harga kontrak ini yang perlu dipertimbangkan itu adalah nominalnya, jumlahnya ya. Nah, jumlahnya ini ya kalau kita sederhananya ya berdasarkan pada jumlah yang diperjanjikan saja yang ada di kontrak ya. Tapi di sini harus hati-hati, kadang kita mengabaikan beberapa hal ya. Seperti apa? Contoh diskon ya, retur, program loyalitas pelanggan, sama pajak ya. Jadi keempat faktor ini contoh keempat faktor ini perlu dipertimbangkan dari setiap harga kontrak ya. Misalnya contoh sederhananya sekali ya, misal kita menerima kontrak penjualan ya, nilainya itu 100 juta. Nah, di situ kita lihat ini penjualan kita ini biasanya udah sama PPN atau belum ya anak-anak ya. Oh, ternyata 100 juta itu sudah termasuk PPN ya kan, misal ya. Berarti kita mengakui pendapat angka yang harga transaksinya ya bukan harga transaksi pendapatannya bukan 100 juta itu. Ya harus dikurangkan dulu ke PPN-nya. Ya anggaplah PPN-nya itu 10 juta misalnya ya. Berarti harga transaksi kontraknya itu ya 90 juta yang boleh kita akui sebagai pendapatan ya. Karena 10 jutanya itu adalah PPN. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan anak-anak ya. Jadi nggak sembarangan dalam mengakui nominal dari kontrak pendapatan itu ya. Nah, berikutnya ya. Nah, mengalokasikan ya. Mengalokasikan yang harga transaksi yang sudah kita tentukan tadi ke masing-masing kewajiban pelaksanaan ya. Nah, ini kalau misalnya kewajiban pelaksanaannya tadi ya nggak ribet ya, hanya misalnya cuma ngejual barang doang ya itu nggak masalah, nggak akan ribet ya karena kewajiban pelaksanaannya cuma satu. Yang ribet itu kalau kewajiban pelaksanaannya tadi ada banyak anak-anak ya. Misalnya kayak tadi menjual barang dagang ya, sama dia menjual ini misalnya sama dia menginstal tadi. Apalagi kalau kewajibannya sudah terpisah ya, itu akan cukup membingungkan ya. Kalau terpisah itu berarti kita harus mengalokasikan ke masing-masing pendapatan ya. Misalnya tadi contoh ya, kewajiban terpisah itu yang saya ilustrasikan adalah dia menjual serta menginstal ya. Kalau kewajibannya terpisah anak-anak, jadi pendapatan penjualan sama pendapatan jasa itu harus dipisah ya. Nah, itu kita harus mengalokasikan anak-anak. Misalnya kontraknya 100 juta ya, terdiri dari tadi nginstal sama ngejual komputer, ya kita harus menentukan masing-masing itu. Yang penjualan komputer berapa ya, terus yang jasa nginstalnya itu berapa ya. Nah, ini nanti ada istilahnya namanya stand alone price ya. Jadi kita bisa memisahkannya itu berdasarkan harga berdiri sendiri dari masing-masing kewajiban tadi ya. Kalau komputer tadi, penjualan komputer ya, komputer itu kan pasti ada harga satuannya ya kan.
atau standalone price, sama seperti jasa juga. Ya jasa juga install itu harganya berapa ya. Nah itu harus kita alokasikan anak-anak ya, nggak bisa digabungin jadi satu ya, karena itu sebuah kewajiban yang terpisah ya, jadi harus dialokasikan ya. Nah terus hal yang terakhir nih, nah anak-anak dalam pendapatan itu adalah pengakuannya ya. Pengakuannya ini yang membingungkan gitu. Jadi diakuinnya pure nanti setelah dia kewajiban kelar, point in time ya, atau nanti diakuinya secara bertahap. Nah, ya kalau kita penjualan ya pada umumnya point in time ya, setelah kewajiban pelaksanaan kelar, beres, plek, itu baru pendapatan diakui ya. Nah tapi kalau misalnya dia pendapatannya itu asalnya dari jasa anak-anak ya, jasanya itu selesainya tuh lama ya. Nah itu yang jadi problem. Nah terus kalau misalnya ya contoh sederhananya ya, kontraktor dia membangun gedung deh ya, jasa pembangunan gedung, mengkonstruksi gedung ya. Itu kan bangun gedung tuh lama anak-anak ya, bisa sampai bertahun-tahun ya, bahkan mungkin bisa 2 tahun ya. Berarti nanti kalau misalnya dia nunggu sampai kelar ya, point in time, itu ya bakal lama bener dong. Misalnya dia kontraknya mulainya tahun 2022 misalnya, selesainya tahun 2025, masa iya 2022, 23, 24 itu pendapatannya nol semua misalnya ya, contoh sederhananya. Nah disinilah makanya ada istilahnya pengakuan pendapatannya itu dia bisa secara bertahap anak-anak ya. Jadi nggak blas belum kosong sampai itu gedungnya kelar misalnya, itu enggak. Jadi dia bisa mengakuinya secara bertahap. Nah tapi di sini PSAK 72 itu mengatur kayak mana kalau misalnya sebuah kontrak dengan pelanggan itu ya, yang jangka panjang soal kelarnya itu bisa diakui bertahap. Itu syaratnya ada. Pertama ya, meskipun belum selesai, pelanggan itu udah bisa merasakan manfaat ekonomi yang mengalir. Nah ini salah satu ini terpenuhi aja ya, ini bukan harus semua terpenuhi ya, tapi hanya salah satu saja terpenuhi, dia bisa diakui secara bertahap ya. Nah salah satunya, nah ini ya, jadi meskipun belum kelar tuh ya barang ya, maksudnya ini dia pelanggan itu sebenarnya sudah bisa pakai manfaatnya ya. Ya sederhananya misalnya minta tolong dibangunkan pabrik ya, anggaplah dia kalau udah selesai 30% ya atau 50% udah ada bangunannya, seenggaknya bangunan udah bisa beroperasi sedikit lah. Nah itu tandanya itu udah bisa dipakai kan. Nah ini kalau misalnya kondisinya seperti itu ya, berarti si kontraktor yang bangunin pabrik itu udah bisa mulai udah boleh ya mengakui pendapatannya secara bertahap ya. Yang kedua, pengerjaan atau jasa yang diberikan merupakan jasa yang sifatnya meningkatkan aset pelanggan ya. Ini banyak ya anak-anak ya, contoh sederhananya misalnya ya rumah ya, rumah itu yang reparasi ya, reparasi itu rumahnya udah ada sebenarnya, asetnya udah ada, tinggal dibagusin ya sehingga nilai asetnya tuh jadi lebih tinggi ya. Ini kriteria berikut kedua ya. Yang ketiga ya, pengerjaan jasa yang diberikan itu dilakukan melibatkan aset milik pelanggan ya. Misalnya ada kontrak ya, kontraknya itu buat mesin misalnya, mesinnya itu butuh waktu 2 tahun ya. Nah tapi buatnya itu bukan di workshopnya si pelanggan, bukan workshopnya di penjual, tapi langsung tuh di workshopnya si pelanggan. Jadi bikinnya itu di rumah pelanggan misalnya ya. Nah itu boleh ya, sudah bisa diakui secara bertahap ya. Misalnya kalau konstruksi ya, jasa konstruksi kan biasanya tanahnya itu tanah pelanggan ya, ditentuin nih, ini di wilayah sini ini tanah sini tolong dibangunin. Nah itu kan berarti aset pelanggan itu di atas tanahnya pelanggan. Nah yang keempat, nah aset yang diciptakan ya, misalnya kontraknya itu adalah membuat sebuah aset, itu merupakan aset yang spesifik
Jadi memang sesuai pesanan ya. Nah kalau misalnya aset itu kontraknya dibatalin, itu bingung, susah mau ngejualnya ya, susah mau ngejual ke siapa-siapa ya. Terus karena itu spesifik, berarti nanti ada kontrak di mana ada pemaksaan. Jadi kalau misalnya itu berhenti itu kontrak ya, si penjual itu berhak secara hukum untuk menagih biaya-biaya sampai aset tersebut eh, diberhentikan kontraknya. Misalnya kontraknya 4 tahun, tapi pas tahun kedua itu dihentiin. Ya berarti si pelanggan wajib untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan sampai 2 tahun itu beroperasi. Ya. Kalau ada ketentuan itu, ini masuk syarat dia dapat diakui secara bertahap. Ya. Tuh. Jadi ini hanya salah satu aja ya yang terpenuhi ya. Nah ini syaratnya kalau dia bisa diakui secara bertahap. Tapi kalau misalnya empat ini nggak ada, ya udah, dia harus point in time. Ya, sebenarnya kalau ini ya, PSAK 72 ini isunya ya, isu fenomena praktiknya ini sangat bukan merugikan ya, akan kena benar ini ke developer ya, developer apartemen anak-anak ya. Developer apartemen itu dia ngejual apartemen ya. Nah karena ngejual apartemen itu, sekarang apartemen itu penjualannya itu ternyata tidak memenuhi 4 ini. Jadi apesnya ini bukan kontraktor ya, bukan kontraktor yang bikinin apartemen, tapi developer ya. Beda perusahaan developer sama kontraktor. Developer itu dia menjual barangnya itu kayak bangunan dan lain-lain yang sudah jadi ya, atau dia menyewakan ya, itu developer ya. Nah ini kena bener yang apartemen itu saat mau dibangun ya, penjual apartemen itu kan itu menganggapnya sebuah, siapa nih yang mau investasi silakan bayar, yang mau mesen 1 unit di apartemen ini akan dibangun apartemen 100 lantai misalnya di lokasi ini silakan yang ingin berinvestasi ya, misalnya seperti itu ya. Nah kalau dulu itu ya, si penjual apartemen itu atau developer itu bisa dia mengakuinya secara bertahap. Nah tapi kalau sekarang enggak. Kenapa? Enggak memenuhi kriteria-kriteria ini ya. Pertama nih, meskipun sudah selesai, belum selesai, pelanggan udah dapat merasakan manfaat ekonomi, ya nggak bisa dong. Namanya apartemen itu tunggu jadi baru si investor untuk pembangunan itu baru bisa, atau pelanggan tuh baru bisa merasakannya ya kan. Terus pengerjaan jasa diberikan, jasa sifatnya meningkatkan aset pelanggan, enggak, ini jelas enggak masuk kriteria orang itu membangun kok ya. Nah pengerjaan jasa dilakukan oleh melibatkan aset milik pelanggan, enggak juga ya. Ya namanya developer itu bangun apartemen itu ya di tanah dia ya, nanti yang buat dijual. Nah aset yang sedang diciptakan atau yang akan dijual merupakan aset spesifik. Nah ini apartemen itu ya, itu bisa kalau menurut ininya ya itu bisa dibatalkan ya. Misalnya udah invest 20% misalnya, itu dia bisa dibatalin. Nah nanti orang yang udah batalin itu ya udah nggak bayar apa-apa gitu ya. Nah terus yang penjualnya gimana dong? Yang penjualnya mau nggak mau dia mencari investor lain atau pelanggan lain yang mau invest di situ. Itu jadi dia nggak memenuhi yang kriteria keempat ini. Gitu ya. Jadi ini kena benar sebenarnya ke developer ya, isunya ya. Nah ini yang kok poin-poin penting sih ya sebenarnya terkait konsep pendapatan ya. Jadi pendapatan itu ya kalau menurut PSAK 72 itu urutannya itu seperti ini, proses pengakuannya dan mengukurnya, ngitungnya itu seperti ini. Jadi nggak sesimpel yang seperti yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi dan AKM 1 ya. Jadi sebenarnya ada tahap-tahapannya. Oke, selanjutnya itu di sini kita akan bahas beberapa isu mengenai pendapatan ya. Yang tadi kalau sudah dilihat di sistematika materi itu ada
dari penjualan konsinyasi ya. Dan terus juga kebetulan kan tadi juga di contoh S Hardware itu ya, perusahaan dagang itu ada konsinyasi, sama satunya adalah pendapatan dari kontraktor ya, atau konstruksi. Nah, pertama dari penjualan konsinyasi ya. Nah, penjualan konsinyasi ini ya anak-anak ya, itu merupakan ya model bisnis sih sebenarnya, metode berjualan ya konsinyasi ini, dimana perusahaan itu nitipin barang ya anak-anak ya. Jadi dia jualnya itu nitip ke perusahaan lain ya. Jadi ya barang dagangannya itu ya bukan barang dagangan perusahaan yang dititipkan ya, tapi perusahaan yang menitipkan itu ya. Nah, di sini ada beberapa istilah ya anak-anak ya. Kalau penjualnya itu, penjual aslinya ya, itu adalah konsignor ya. Nah, dealernya itu konsigni ya. Nah, penjual konsignor, nah di sini ada istilah konsep pengakuannya ya, baru mengakui pendapatannya saat konsigni menyerahkan dan melaporkan hasil penjualannya ya. Jadi sebenarnya ya taunya ya, kalau konsignor ya, penjual ini dia taunya kalau misalnya pendapatan itu ya sudah disetorin oleh dealernya ya. Asumsinya kalau sudah disetorin oleh dealernya ya berarti semua kewajiban-kewajiban pelaksanaannya dengan pelanggannya itu udah clear semua ya, itu ya. Nah, kalau penjualan ini sekali lagi anak-anak ya, yang namanya perusahaan dagang itu ya, kewajiban pelaksanaannya itu tidak terlalu ribet ya. Jadi ya makanya nggak terlalu ribet dalam tahapan tadi ya, yang 5 tahap tadi ya. Dan dia juga pendapatannya, pengakuannya secara point in time ya. Ya diserahkan itu ya, barang dagangannya diserahkan, terus hak pemilikannya udah berpindah ya, itu sudah bisa dianggap sebagai kewajibannya beres ya. Nah, jadi nggak terlalu ribet ya kalau penjualannya. Nah, hanya di sini adalah metode penjualan si konsinyasi ini ya. Jadi dia ngejualnya nitip ya, nitip ke dealer ya. Nah, kayak mana sih kalau treatmentnya ya, untuk akuntansinya ya anak-anak ya. Nah, di sini ada contoh ya. PT Monmon melakukan kerjasama konsinyasi ya dengan PT Panda untuk menjual 1000 boneka ya. Nah, harganya itu ya, satu bonekanya itu adalah 100.000 ya. Nah, harga pokoknya adalah 90.000 untuk setiap boneka ya. Berarti sederhananya logikanya ya untungnya 10.000 ya. Nah, atas kerjasama ini PT Panda ya selaku dealernya ya, konsigni ya, di sini ya namanya konsigni ya, itu dia dapat komisi anak-anak ya. Ya iya dong, udah dititipin barang masa nggak dapat komisi ya. Komisi 1.000 untuk setiap boneka yang dijual ya. Nah, pada 1 Januari Monmon menyerahkan 1.000 boneka ya, dengan harga pokoknya sekian ya. Jadi harganya ini segini, harga jualnya segini, harga pokoknya segini kepada PT Panda. Selama tahun 2020 per 31 Desember PT Panda mencatat telah berhasil menjual 950 boneka. Jadi dealernya, konsigninya ini dia berhasil ngejualin ke pelanggan ya. Dengan asumsi bahwa semuanya kewajibannya itu beres ya anak-anak ya, kewajiban pelaksanaannya beres ya. Dan 31 Desember baru si PT Panda ini menyerahkan hasil penjualan ke PT Monmon ya, selaku konsigni ya, konsignor atau penjual ya. Nah, kayak mana accounting treatmentnya ya. Nah, di sini udah ada nih. Nah, ini ya. Pertama 1 Januari ya anak-anak ya, untuk di si PT Monmon ya. 1 Januari ini ya kan, nah, dia menyerahkan 1.000 boneka ke PT
Panda, ya. Nyerahin nih 1000 bonekanya, ya. Harganya itu adalah 9, harga pokoknya maksudnya, nilai persediaan yang diserahkannya itu adalah 90.000 per boneka, ya. Nah, jadi 90.000 dikali 1000 itu adalah 90 juta, ya. Karena kan nilai satuannya adalah 90.000 nilai persediaannya, ya. Ini persediaan loh yang diserahin, ya. Memang harga jualnya segini, tapi persediaan diserahkan, ya. Nah, si PT Monmon, ya, ini akan mereklasifikasi, ya, persediaan barang dagangnya, ya jelas dikredit ya anak-anak, ya. Nah, tapi persediaan barang dagang ini akan direklas menjadi persediaan konsinyasi, ya. Sama-sama persediaan sebenarnya, hanya mereklasifikasi akun aja, ya. Nah, terus untuk si PT Pandanya yang dealernya, ya dia nggak nyatat apa-apa, nak. Kan seperti saya jelaskan tadi, ya, konsinyasi ini, persediaannya ini masih punya si penjual aslinya, si PT Monmon, ya. Ya si PT Pandanya itu dealer yang nggak nyatet apa-apa, itu bukan persediaan dia, ya. Nah, terus 30 Desember, nah si PT Pandanya nih, ya, dealernya, ya, itu berhasil ngejual 950 boneka. Dia ngejual, ya, PT Pandanya, bukan Monmonnya, ya. PT Pandanya, ya. Nah, kalau PT Monmon selaku penjual aslinya, ya dia nggak ngecatat apa-apa, ya. Dia nggak ngecatat apa-apa. Perlu diingat tadi, kalau konsinyasi dicatatnya, ya, dicatatnya itu setelah dia disetorkan oleh dealer, ya, tuh, ya. Nah, beda dengan si Panda selaku dealer 30 Desember, ya. Si PT Panda jelas dia mencatat menerima uang kas, ya. Di sininya kreditnya bukan pendapatan. Ingat, ini bukan pendapatannya si PT Panda, ya. PT Pandanya dealer. Makanya di sini tulisannya hutang konsinyasi, ya. Hutang konsinyasi sebesar 95 juta. Ya. 95 juta itu asalnya dari mana, ya? 950 boneka. Ini kan ini dijual 950 boneka, ya. Harganya satuannya 100.000. Makanya 95 juta. Ya. Nah, terus 31 Desember, nah, iya nih, diserahkanlah hasil penjualan tadi ke si PT Monmon. Nah, disinilah PT Monmon, ya, 31 Desembernya, di sini dia menerima uang kas. Loh, kok uang kasnya nggak full, Pak? Kan tadi jualnya sama si Panda 95 juta. Ingat dong, kan dia ada komisi, nah. Ya, ingat, dia punya komisi, si PT Panda ini. Jadi, harus dipotong, ya. Nggak bisa diakui secara penuh di sininya. Nah, memang pendapatan penjualannya ya 95 juta. Tapi ya kasnya kan nggak full, karena apa? Dipotong sama apa? Beban konsinyasi. Beban konsinyasi ini komisi yang dikasih ke si PT Panda, ya. 950.000, ya, karena kan dia satu boneka itu komisinya 1000, ya, pelit bener ya. 1000. Nah, dia berhasil ngejualnya 950, berarti kan dapat 950.000, ya. Ini bebannya 950.000, ya. Nah, terus si Pak PT Monmon juga baru mencatat di sini, ya, pengeluaran atas persediaan konsinyasinya, ya. 855 juta ini dari mana, Pak? Nah, ya jelas dong, ini kan beban harga persediaannya itu 90.000, ya, dan yang kejualan 950, berarti 950 kali 90.000 ini, karena
beban pokoknya atau biaya persediaannya per boneka 90.000 ya. Nah ini ya persediaan konsinyasi ini tadi. Nah untuk si PT Pandanya ya, setelah dia nyerahin itu ya dia utang konsinyasinya jelas lunas dong, kan udah dikasih duitnya. Nah di sini kasnya keluar ya, dia cuma ngeluarin uang kas ya, enggak 95 juta ini ya, dia ngeluarinnya ya setelah dipotong sama pendapatan komisi tadi 950.000 ya. Di sini dia ngakuin pendapatan komisi anak-anak 950.000 ya. Kalau di sini si Mon sebagai beban konsinyasi, kalau di sini pendapatan kalau si Panda ya. Itu ya anak-anak ya untuk konsinyasi. Jadi konsinyasi ini hanya metode ya, metode penjualan ya. Jadi menitip ya, nitipin barang ya. Nah berikutnya yang mungkin isu yang cukup menarik ini itu pendapatan adalah terkait dengan kontrak konstruksi ya. Jadi kayak tadi dari sempat disinggung ya, kontrak konstruksi itu merupakan sebuah jasa yang waktunya itu lama ya anak-anak ya. Jadi pendapatannya itu perlu diakui secara bertahap ya, karena dia memenuhi beberapa kriteria ya. Nah kriterianya ini 3 yang terpenuhi malah ya. Biasanya dia intinya kalau konstruksi itu kan biasanya meningkatkan nilai aset ya. Entah konstruksi itu kan nggak hanya bangun tapi juga bisa reparasi ya. Jadi meningkatkan aset pelanggan ya. Nah ini dilakukan melibatkan pendapatan kerjaannya itu ya, melibatkan aset beli pelanggan ya. Namanya konstruksi itu dibangunnya di atas tanahnya pelanggan ya. Ketiga ya, aset yang diciptakan untuk dijual merupakan aset spesifik ya. Ya biasanya juga jelas ya kalau konstruksi itu ya desainnya itu ditentuin sama pelanggan ya. Pelanggan membentuknya kayak apa, wujudnya gimana ya. Ya itu ya sesuai dengan pelanggan, berarti spesifik ya. Tuh. Nah, terus kayak mana sih treatment dari kontrak konstruksi ini Pak? Kan tadi dibilang ya pendapatannya itu dia secara bertahap ya. Jadi bertahap satu persatu ya. Nah, di sini karena dia bertahap itu, maka pendapatan di sini ada salah satu metode anak-anak ya. Metode pengakuannya, perhitungan pendapatannya itu dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Ya, sebenarnya ada satu lagi ya, metode pemulihan biaya ya. Tapi di sini yang saya kasih contoh yang lebih gampang ya, mudah kita pahami ya, dan sering dipakai adalah metode persentase penyelesaian. Jadi pengakuan pendapatan ya sama bebannya itu ya, itu didasari dengan ya persentasi kelarnya itu konstruksi ya, itu udah mencapai poin berapa persen ya. Nah di sini basis menghitung persentase penyelesaiannya itu dengan menggunakan cost basis, jadi pendekatan biaya. Jadi persentasenya itu berdasarkan total akumulasi biaya yang sudah terjadi ya, biaya yang benar-benar terjadi itu dibandingkan dengan estimasi biayanya sampai itu bangunan ya atau asetnya itu beres ya. Nanti dibandingkan itu jadi berapa persen ya. Nah dari persentase ini itu kita bisa menghitung nanti pendapatan yang diakuinya berapa sama beban yang akan diakuinya berapa. Ini rumusnya ya. Jadi akumulasi pendapatan per periode per persentasenya kelar ya, dikurangi dengan akumulasi pendapatan periode tahun sebelumnya. Itu nanti jadi pendapatan yang akan diakui dalam satu periode. Nah beban juga sama ya. Nah untuk praktiknya ya, maksudnya langsung ini kita langsung aja ya, biar biar gampang ya pahaminya. Di sini udah ada ya, kita langsung ke sini saja biar gampang ininya ya. Nah di sini ada kontrak ya. Jadi sederhananya Mon konstruksi ini menang tender deh ya, dimana tendernya itu nilainya itu 10 miliar anak-anak ya. Dia itu disuruh bangun apartemen ya,
apartemen di lokasi Pandaland ya. Di lokasi real estate-nya milik PT Panda ya. Berarti yang PT Monmon ini kerja sama PT Panda ya. Nah, jelas ya di sini sudah jelas sekali ya memenuhi untuk ini ya. Diakui secara bertahap ya anak-anak ya. Karena kan sudah jelas sekali dia di real estate-nya si PT Pandanya ya dia bangunnya. Nah, nilai kontraknya itu 10 miliar ya. Ya, harus beres itu per 31 Desember 2024. Jadi 2 tahun anak-anak ya. 3 ya. Dari 2022 sampai 2024 ya. Nah, di sini berdasarkan perhitungan anggarannya, ya pasti bangun tuh ada anggaran dong ya. Terus dia juga kalau mau tender itu pasti udah ada rincian rencana biayanya ya. Terus sama berapa nanti dari rencana biaya itulah kita bisa ngira-ngira berapa kita minta untuk pembayaran dari tendernya ya. Itu 8 miliar ya. Jadi logika sederhananya ya dari kontrak ini ya, dari konstruksi bank buatin si PT Panda ini, si PT Monmon itu ya dapat untung udah 2 miliar sebenarnya ya labanya ya. 10 miliar dikurangi 8 miliar estimasi dia ya seperti itu. Nah, bangunannya ini mereka baru akan mulai bangun itu bulan depan ya, Juni ya. Juni udah mulai dibangun. Nah, di sini si PT Panda ya selaku penyewa si PT Monmon dia 10 miliar ini dia berkomitmen akan mencicil ya dalam beberapa termin ya anak-anak ya. Ini 3 kali cicilan dalam penyelesaiannya ya. Cicilan pertama 22 Mei ya dibayar 4 miliar. Cicilan kedua 1 Januari 2023 4 miliar. Cicilan ketiga 1 Januari 2024 2 miliar. Jadi totalnya 10 miliar. Jadi 10 miliar ini dicicil ya. Tapi bisa juga anak-anak dia bayarnya ya memang ada komitmen seperti ini ya, bisa juga nanti bayarnya nanti ya jadi piutang ya, tapi padahal udah ada terminnya ya, termin pembayarannya ya. Utang juga bisa terjadi ya, tunggakan nanti malah ya. Nah, di sini berikut ini ya, ini informasi tambahan ya sebenarnya. Tahun 2022 ternyata biaya akumulasi biaya aktualnya ya total biayanya ya itu adalah 2 miliar. Tahun 2023 akumulasi biaya aslinya itu sudah terakumulasi 5 miliar. Tahun 2024 ya pas selesai ternyata anak-anak itu hanya membutuhkan 7 miliar 800 juta. Jadi lebih untung lagi nih ternyata dari yang dianggarkan ya kan. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya accounting treatmentnya Pak? Ya. Jadi pelakon akuntansinya untuk kontrak ini kayak apa? Dia nanti mempengaruhi kemana aja ya. Nah, di sini akan kita coba ya. Nah, jadi untuk setiap tahunnya kayak mana ya. Nah, langkahnya di sini anak-anak ya. Kita ada beberapa langkah sih. Pertama, untuk setiap tahun ya. Ini tahun 2022. Jadi awal kontrak ya, tahun awal kontrak. Nah, di tahun 2022 itu kan biayanya itu aktualnya ya, biaya aslinya itu 2 miliar ya, udah terjadi ya. Sudah keluar totalannya segitu ya. Nah, jadi awalnya itu kita perlu dulu karena kita menggunakan metode persentase, berarti kita harus menentukan dulu anak-anak atau menghitung kira-kira ini bangunan udah berapa persen jadinya. Itu tadi menggunakan rumus ya. Biaya aktualnya, akumulasinya dibandingkan dengan estimasi total biaya nih. Ya. Biaya yang telah terjadi atau aktual, estimasi biaya penyelesaian ya. Nah, di sini berapa? Tahun 2022 itu 2 miliar kan? Sedangkan estimasinya adalah 8 miliar. Berarti 2 miliar dibagi 8 miliar itu 25%. Berarti asumsinya ini bangunan per 31 Desember 2022 itu udah beres 25%. Ya.
25% inilah menjadi patokan anak-anak nantinya dalam pengakuan pendapatan dan beban, ya. Nah, menghitung pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian, ya. Nah, pendapatannya kan 10 miliar ya. Nih kontrak ini ya. Pendapatan kontrak totalnya ya. Karena dia udah 25% beres, berarti 10 miliar kali 25%. Berarti pendapatannya adalah 2 miliar 500 juta. Ya. Nah, menghitung pendapatan dan beban yang dapat diakui tahun 2022. Ya. Nah, rumusnya kan akumulasi pendapatan per tahun yang akan dihitung ya, dikurangi akumulasi pendapatan tahun sebelumnya ya. Nah, 2022 ini pendapatannya ya 20% ini kan 2 miliar 500 juta. Ya kan? Dikurangi 0. Lah kenapa 0, Pak? Ya. Ya karena kan baru mulai, nah tahun sebelumnya belum ada, ya kan? Ya berarti 0 dong, ya kan? Nah, berarti pendapatan yang dapat diakui tahun 2022 adalah 2 miliar 500 juta. Sama bebannya. Nah, bebannya ya, akumulasi biaya aktual berarti kan beban-beban yang terjadi untuk membangun tuh bangunan itu tahun 2022 itu akumulasinya ada 2 miliar ya. Nah, dikurangi 0 juga. Kenapa? Ya karena kan tahun sebelumnya belum ada ya, karena ini baru mulai. Makanya di sini 2 miliar bebannya. Nah, di sini kita sudah ngitung nih ya, pendapatan dan beban yang diakui untuk tahun 2022. Langkah berikutnya ya melakukan pencatatan dan pengakuannya. Nah, di sini akan muncul pengakuan pendapatan, beban, lalu muncul aset pekerjaan dalam proses dan penagihan kontrak pekerjaan. Ya. Nah, pertama mengakui aset pekerjaan dalam proses tahun 2022. Nah, anak-anak ya, selama nih dia dibangun ya, intinya kan aset ini belum diserahkan. Jadi segala pengeluaran untuk membangunnya itu, beban-beban untuk membangun apartemen ini nanti akan diakui sebagai aset si kontraktor dulu. Ya, jadi diakui dulu sebagai aset kontraktor. Diakui sebagai apa? Pekerjaan dalam proses. Ini persediaan anak-anak. Ya. Wujudnya apa nanti? Apartemen. Nah, tahun 2022 ini ya, ini kan semua pengeluarannya itu ya, itu totalnya adalah 2 miliar ya kan. Ya, pengeluaran kas untuk beli material dan lain-lain itu soalnya 2 miliar lah bebannya ya. Nah, makanya ini dicatatnya seperti ini, pekerjaan dalam proses debit, kreditnya kas. Kas ini ya pengeluaran uang untuk membangun ini sampai jadi 25% ini ya, 2 miliar ya. Ini sama aja kayak kita itu kalau dulu kalian belajar di AKM 1 ya, itu adalah aset tetap ya, aset tetap yang dibangun sendiri ya kan. Itu kan baru diakui di debit ke aset tetap kalau udah jadi. Tapi kalau lagi proses belum jadi, dia aset tetap dalam proses ya kan. Sama aja itu seperti ini ya. Nah, terus mengakui penagihan kontrak pekerjaan tahun 2022 ya. Nah, ini kan tadi ada termin anak ya. Termin ini cicilan ya. Nah, di sini kan dia bayar nih 4 miliar 22 Mei. Nah, berarti di sini harus dicatat juga dia menerima uang kas 4 miliar ya kan. Kreditnya apa? Ini penagihan kontrak pekerjaan apartemen. Nah, ini akan menjadi kontra akun, nah. Kontra akun dari pekerjaan dalam proses ya. Jadi kontra akun ini ya, sebenarnya ini anggaplah ini sebagai ini sih sebenarnya kewajiban juga sih, tapi bukan kewajiban, mirip ya, tapi ini kalau di treatmentnya sebagai kontra akun. Kalian ingat nggak akumulasi penyusutan? Nah, akumulasi penyusutan itu adalah contoh dari kontra akun. Nanti kan akumulasi penyusutan itu sebagai pengurang dari aset tetap kan. Nah, sama juga ini penagihan kontrak pekerjaan ini sebagai kontrak akun ya. Lah misalnya kalau dia nggak, ini bisa nggak sih Pak? Nggak kas Pak? Bisa aja. Kalau dia nggak dibayar-bayar, nah ini jadi piutang nah ya.
Ini jadi piutang ya kalau nggak dibayar-bayar ya. Tuh. Tapi kalau nggak ada, misalnya nggak ada ketentuan termin seperti ini ya, jadi nggak ada kebijakan termin ya, berarti nggak ada pencatatan seperti ini ya. Itu aja ya. Jadi kalau misalnya kuncinya, kalau ada termin ya kita mengakui termin, ini namanya termin ya. Penagihan kontrak pekerjaan ini sama aja seperti termin ya. Tapi kalau nggak ada ya, di kontrak tuh nggak ada termin, jadi sederhananya si pelanggan itu bayarnya ya udah beres ya, berarti nggak melakukan pencatatan seperti ini. Nah terus seandainya ada termin ya, termin cicilan kayak gini, tapi dia ternyata keterangannya piutang semua ya, berarti di sini kita nyatetnya piutang bukan kas ya. Tuh ya, itu perlu diperhatikan ya. Nah berikutnya mengakui pendapatan dan beban pokok kontrak ya. Nah di sini kita sudah bisa mengakui pendapatan ya. Ingat, dia masuk ke pendapatan yang dapat diakui secara bertahap. Tadi pendapatan kontraknya 2.500.000 ya. Udah kita hitung ya di sini anak-anak ya. Nih yang pendapatan yang diakui ya. Ini adalah 2.500.000 ya. Bebannya adalah 2 juta ya. Berarti di sini beban kontrak 2 juta. Nah, sisanya ini kan sisa selisih 500 juta ya. Ini adalah laba sebenarnya si anak-anak ya, laba bruto. Dan laba brutonya ini ya belum bisa diakui sebagai labanya, tapi kita masukkan sebagai peningkatan nilai akun pekerjaan dalam proses yang ini tadi ya. Jadi nilainya juga menambah ya dari laba ini. Nah ini 500 juta ya. Nah tahun 2023 sama ya, prosesnya juga sama. Kita perlu menghitung dulu udah berapa persen nih selesai ya. Nah ngitungnya juga sama ya, biaya aktualnya dibandingkan estimasi total biaya ya. Kalau di sini di tahun 2023 kan sudah ketahuan ya, akumulasinya sudah capai 5 juta ya. Jadi total biaya yang keluar sampai 2023 itu 5 juta. Berarti dibandingkan estimasi 63% ya berarti. Berarti ini bangunan sederhananya udah jadi 63%. Nah, sama kayak tadi ya, menghitung pendapatan tingkat penyelesaiannya 10 miliar dikali 63% jadi 6.250.000 ya. Berikutnya baru menghitung pendapatan yang dapat diakui ya. Tahun 2023 bukan berarti ini yang diakui ya. Ini kan akumulasi nah dari 2022 sama 2023. Jadi kita cari yang benar-benar peningkatan dari 2023-nya ya. Jadi rumusnya adalah pendapatan yang akumulasi pendapatan per 2023 ini ya dikurangi akumulasi pendapatan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berapa? Tahun sebelumnya kan sini 2.500.000 ya kan. Ini nih ya kan. Ini ya tahun sebelumnya. Berarti di sini pendapatan tahun 2023 yang bisa diakui itu adalah 3 miliar ini ya. 6250 dikurang 2 miliar 500. Nah beban juga sama anak-anak ya. Beban akumulasi bebannya per 2023 ini udah berapa? 5 miliar ya kan. Tahun sebelumnya bebannya berapa? Bebannya itu 2 miliar ya kan. Nih bebannya nih sederhana ini. Berarti di sini ada peningkatan beban berapa? 3 miliar. Nah, inilah peningkatan ini yang diakui sebagai beban yang terjadi pada tahun 2023 ya. Nah, baru dihitung anak-anak di sini ya. Nah, sama kayak tadi ya, intinya sama di sini ya. Jurnalnya juga sama ya. Tuh, pekerjaan proses apartemen sama ya. Semua beban-beban yang keluar ini diakui sebagai peningkatan dalam proses ya aset ini. Nah berikutnya juga sama ya, penagihan kontrak ya, ini pembayaran termin ya. Nah sama, mengakui pendapatan juga sama seperti caranya sebelumnya ya.
Nah, hingga tahun 2024 anak-anak. 2024 ini kita nggak usah ngitung lagi ya, asumsinya udah 100%. Karena ini akhir ya, akhir dari masa kontrak. Berarti di sini sudah 100%. Nah, sama ya kayak cara-caranya kayak cara tahun-tahun sebelumnya. Yang berarti pendapatan yang diakui ya, pendapatan 10 miliar dikurangi 6 miliar ya sebelumnya ya. Jadi 3750 ya, prosesnya sama. Nah, hanya anak-anak tambahan ya. Di tahun 2024 itu kan selesai ya. Yang artinya kewajiban sudah beres. Yang artinya apartemen itu diserahkan kepada pelanggan. Nah, diserahkan kepada pelanggan ini otomatis aset dalam pekerjaan dalam proses ini itu akan kita tutup ya. Nah, jadi ini harusnya astagfirullah, ini salah ya. Ini salah ini ya. Ini harusnya ya. Yang di debit itu adalah penagihan kontrak pekerjaan. Ini debit ya. Nah, kreditnya itu pekerjaan dalam proses apartemen. Ini kredit. Jadi kita nolkan anak-anak. Ini nanti di akhir periode nilainya itu pasti 10 miliar sesuai dengan harga kontrak. Sama juga penagihan kontrak apartemen terminnya ini nilainya 10 miliar dan ini harus dihapus atau ditutup. Ya, ditutupnya ya ini kita membalik aja. Yang tadinya akun normal kontra akun ini kan kontra akun ini dikredit, kita debitkan ya. Sama juga ini pekerjaan dalam proses, tadinya debit normalnya ini kita kredit. Jadi 0 nanti masing-masing akun ini. Tuh, karena apa? Ya karena sudah selesai itu diserahkan ya. Tuh. Oke, jadi ini ya. Inilah materi kita pada pertemuan pada minggu ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya anak-anak ya. Dan sekali lagi kalian perlu untuk belajar yang lain juga ya. Pendapatan itu model penjualannya gak hanya seperti yang saya contohkan tadi, sebenarnya itu ada banyak ya. Itu nanti bisa dibaca lagi ya ini di modulnya. Baiklah, mungkin itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.